Trawas adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah mencapai 29,4 km persegi dengan ketinggian rata-rata sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Nah, dari sebuah kecamatan yang bernama Trawas di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dimulai sebuah rancangan gambar Garuda yang sedang mencekram sebuah perisai yang diusulkan oleh Sultan Hamid II. Arca Garuda Wisnu yang ditemukan di Trawas, Jawa Timur menjadi salah satu inspirasi pembuatan lambang negara. Rancangan ini pun dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai lambang negara Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan sejarah dan budaya. Salah satu simbol yang paling berharga bagi bangsa ini adalah burung Garuda, lambang negara yang penuh makna dan sejarah. Mari kita telusuri asal-usul dan simbolisme Garuda Pancasila yang telah menjadi identitas bangsa Indonesia. Dalam kepercayaan ajaran agama Hindu, burung Garuda merupakan tunggangan atau wahana sekaligus lambang panji-panji Dewa Wisnu, yaitu salah satu dewa utama Trimurti selain Dewa Brahma dan Dewa Siwa. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Jauh sebelum Indonesia ada, burung Garuda sudah menjadi simbol bagi sejumlah kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Pulau Jawa. Salah satunya yang tercatat dalam sejarah adalah Kerajaan Airlangga. Bang, apa bukti yang tercatat dalam sejarah bahwa burung Garuda menjadi simbol Kerajaan Airlangga? Sebagai bukti bahwa lambang Garuda pernah dipakai di Kerajaan Airlangga, diperlihatkan pada bagian puncak-puncak prasasti yang dikenal dengan sebutan Garuda Muka Lancana. Garuda Muka Lancana ini pun diteruskan oleh Kerajaan Jenggala, yaitu Raja. Lah, kenapa mesti Kerajaan Jenggala yang memakai lambang burung Garuda ini? Kan masih banyak kerajaan Hindu-Buddha lainnya, seperti Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Singosari. Dikarenakan Raja dari Kerajaan Jenggala adalah putra dari Kerajaan Airlangga, dan ia pun menganggap sebagai penerus Kerajaan Airlangga. Pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 16 November 1945, dibentuklah Panitia Indonesia Raya untuk mempersiapkan dan menampung saran terkait gagasan lambang negara. Lambang negara ini pun harus sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini dibentuklah sebuah panitia yang diketuai oleh Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantara sebagai sekretaris, dan anggota lain seperti Melkias Agustinus Pelopesi, Muhammad Nasir, dan Profesor Dr. Raden Mas Ngabehi Purbajaraka. Langkah awal yang dilakukan yakni dengan menyelidiki arti lambang-lambang dari peradaban bangsa Indonesia. Panitia ini pun berhasil mengumpulkan gambar-gambar figur Garuda yang terdapat pada kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Pulau Jawa dalam melakukan pendataan. Selama melakukan pendataan, panitia ini pun berhasil menghasilkan dua buah rancangan lambang negara. 1. Sultan Hamid II berbentuk burung Garuda memegang perisai berlambangkan 5 sila Pancasila. 2. Muhammad Yamin berbentuk matahari terbit. Di antara dua usulan gambar lambang negara ini, yang terpilih adalah usulan dari Sultan Hamid II. Lah, kenapa bisa usulan lambang negara Sultan Hamid II yang terpilih? Kenapa bukan usulan dari Muhammad Yamin? Saya lihat keduanya sama-sama bagus. Tetapi
Semua itu ada alasan mengapa usulan gambar lambang negara Sultan Hamid II terpilih, karena terinspirasi dari arca Garuda Wisnu yang ditemukan di Trawas, Jawa Timur. Rancangan ini pun dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai lambang negara Indonesia. Yang kedua, usulan gambar lambang negara yang dibuat oleh Muhammad Yamin dianggap menyerupai bendera Jepang pada saat itu. Ini dia penyebab alasan yang kedua ditolak oleh Presiden Soekarno. Sampai sini paham kan? Burung Garuda pada akhirnya ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia. Garuda Pancasila mengandung banyak simbol penting. Di dadanya terdapat perisai dengan 5 ruang, masing-masing melambangkan 5 sila dari Pancasila yang menjadi dasar ideologi negara kita. Cakar Garuda mencekram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetap satu. Simbol ini menegaskan semangat persatuan dan keragaman yang merupakan esensi bangsa Indonesia. Garuda Pancasila bukan hanya sekedar simbol, ia mencerminkan semangat kebangsaan, perjuangan, dan harapan. Dalam setiap tampilan Garuda, kita diingatkan akan tanggung jawab yang besar untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia, sambil terus bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Video ini saya buat untuk mengingatkan kita bahwa burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa. Pancasila telah menjadi simbol yang kuat untuk menghubungkan kita dengan sejarah, kebudayaan, dan cita-cita bangsa Indonesia. Ia menjadi representasi harapan kita bersama untuk kemakmuran, keadilan, dan kesatuan di tanah air tercinta.